Tidak banyak yang berubah dari hari-hari Kara, hampir setiap hari wanita itu hanya disibukkan dengan orderan yang masuk. Bahkan sejak ia menjadi pengusaha rumahan yang menjual pancake dan risol mayo. Wanita berhijab itu hampir tidak pernah keluar rumah. Selain karena kesibukannya, ia juga hampir tidak pernah keluar rumah dengan alasan tidak suka dengan keramaian. Nyatanya ia memang tahu batasan sebagai seorang istri yang sedang berjauhan dengan suaminya. Ia menjaga agar tidak ada fitnah nantinya. Kini Kara pun sedang menjaga kesetiaan dirinya, dan agar tidak ada ucapan yang aneh-aneh dengan dirinya. Lagi pula Kara juga baru di Jakarta dan belum banyak tahu kota ini dan ia juga belum banyak temannya. Di tempat lain pun sama Jati yang sedang berjuang untuk bisa berjalan perlahan, tapi pasti ia pun sudah makin lancar jalannya. Bahkan untuk aktivitas di rumah ia sudah banyak berjalan. Hanya kalau ke kantor laki-laki itu tetap menggunakan kursi roda. Namun, kalau di rumah ia berjalan hanya di kamarnya. Yah, Jati masih ingin merahasiakan kesembuhannya. Termasuk pada kedua adiknya dan kedua orang tuanya. Tentu Jati meminta Daryl juga merahasiakan kesembuhannya. Hari ini rencananya ia akan berkunjung ke rumah Kara. Sudah 2 bulan lebih ia tidak berkunjung ke rumah sang istri. Selain rindu dengan celoteh Kara yang semakin berani saat ditelepon. Ia juga ingin setor bibit unggulnya agar cepat menjadi Jati Junior. 2 bulan bagi laki-laki yang sudah berumah tangga jelas waktu lebih dari 2 bulan adalah waktu yang sangat lama. Ril, kamu hari ini pulang sendiri saja ya? Aku ada urusan di luar, ucap Jati ketika Daryl dan Jati sudah waktu pulang kerja. Mendengar ucapan Jati, Daryl sebagai asisten pribadi sekaligus yang bertanggung jawab atas keamanan Jati pun menatap serius dengan ucapan Jati. Anda mau kemana bang? Tanya Daryl yang kali ini memanggil Jati dengan sebutan abang. Laki-laki itu yang meminta agar Daryl memanggilnya abang, Jati lebih nyaman dengan panggilan itu daripada tuan atau aden. Tidak nyaman itu yang Jati rasakan ketika ada yang memanggil dengan sebutan seperti itu. Ada urusan di luar, kamu tidak perlu tahu, balas Jati tanpa melihat ke arah Daryl. Laki-laki itu sedang bertukar kabar dengan istri tercintanya. Lalu nanti kalau saya ditanya oleh Tuan Tommy, saya harus jawab apa? Tanya Daryl dengan suara lirih dan tentu ia sudah merasakan takut, karena Tommy kalau marah pasti akan mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas untuk didengar. Kamu bisa mengatakan kalau aku sedang ada urusan, dan kalau ditanya lebih lanjut kamu jawab kalau aku sudah besar jangan diikut campuri lagi. Kamu juga bisa lihatkan kalau aku itu baik-baik saja. Aku sudah bisa jalan jadi aku rasa juga tidak butuh kamu lagi. Bukan maksud Jati tidak menghargai Daryl, tapi ia tidak suka pada Daryl yang terlalu nurut dan patuh dengan ayahnya. Daryl sangat sulit untuk diajak kerja sama. Daryl masih diam, ia pun hanya diam dan memikirkan ucapan Jati. Kamu tenang saja, Papa tidak akan marah pada kamu. Biar aku nanti bicara dengan Papa. Kamu boleh bawa mobil aku, dan aku akan naik taksi. Jati pun langsung berdiri dan melangkah kaki lalu duduk di kursi roda. Ya dari sekian banyak orang hanya Daryl dan Dr. Darius yang tahu kalau Jati sudah sembuh. Seperti biasa Daryl akan mendorongnya. Sebenarnya Jati bisa saja, berjalan seperti orang lain. Toh kaki dia sudah sembuh dan di rumah pun ia sudah berjalan seperti biasa. Hanya saja, Jati tidak ingin buru-buru mengabarkan kabar bahagia ini pada seluruh karyawannya. Yah, alasannya adalah ia tidak ingin kalau karyawannya banyak yang suka dengan dirinya apalagi sekarang sudah bisa berjalan dengan normal. Bahkan banyak bibit-bibit wanita genit. Terlebih semua orang tahunya Jati adalah seorang duda. Duren sakit, sudah keren sarang duit seperti itu kira-kira sebutan untuk Jati. Namun dia duda hanya sandiwara. Menjaga cinta Kara, lagi-lagi itu alasan yang Jati lakukan hingga kini masih betah melakukan aktivitas dengan menggunakan kursi roda. Ia ingin tetap terlihat cacat agar Kara tidak banyak pesaingnya. Ia akan menunjukkan kaki normalnya hanya di hadapan Kara. Daryl terus mendorong kursi roda Jati hingga ke taksi yang sebelumnya sudah dipesan oleh Jati. Bang, apa Anda yakin akan pergi sendiri? Tanya Daryl lagi begitu Jati sudah di dalam mobil. Kamu tenang saja Daryl, aku bukan anak kecil, balas Jati dengan santai. Sedangkan pikiran Daryl adalah orang tua Jati belum tahu kalau anaknya sudah bisa jalan. Sehingga Daryl cemas kalau mereka akan marah lebih parah karena membiarkan Jati pergi seorang diri.
Jalan Pak. Jati menepuk supir taksi, padahal Daryl belum menutup pintu mobil yang belakang. Daryl yang mendengar ucapan Jati pun hanya bisa pasrah. Pak titip bos saya iya. Kalau ada apa-apa Anda bisa hubungi saya. Daryl akhirnya pasrah dan memberikan kartu namanya pada sopir taksi yang akan membawa bosnya. Baik mas, balas sang supir dengan sopan, sembari mengambil kartu nama yang Daryl berikan. Dasar lebay, gerutu Jati dengan menatap sengit pada Daryl yang dinilai terlalu berlebihan. Daryl sendiri pun membuang nafas kasar ketika taksi yang membawa Jati perlahan pergi meninggalkannya. Laki-laki itu menyiapkan mental kalau ia akan dimarahi oleh dua bosnya. Yah Tommy dan Irene yang pasti akan marah pada Daryl karena membiarkan Jati pergi seorang diri. Mana Daryl tidak tahu kira-kira Jati akan pergi kemana. Asteris. Sementara itu Jati sendiri setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam kini sudah sampai di rumah yang pastinya sangat ia kenal. Rumah yang dulu sepi karena tidak berpenghuni, kini disulap menjadi rumah yang tidak ada hentinya. Hampir setiap saat ada saja ojek online yang siap mengantarkan dagangan sang empunya rumah. Dari dalam mobil Jati mengulum senyum bangga ketika melihat kalau sang istri kini sudah menjadi wanita yang sukses. Jati dengan dibantu supir taksi pun turun menggunakan kursi roda. Yah, ia ingin memberikan kejutan pada sang istri kalau ia sudah bisa berjalan, tetapi untuk memuluskan rencananya tentu dia harus berpura-pura masih cacat. Sudah sampai sini saja Pak, biar saya masuk sendiri saja, ucap Jati pada sopir taksi yang membantu mendorong kursi rodanya. Jati memberikan bayaran dan tips untuk sopir taksi. Lalu ia menggerakkan roda otomatisnya dengan memencet tombol yang ada di samping kanan pegangan kursi rodanya. Ia masuk ke rumah Kara dan langsung bertemu dengan Deva. Jati garis bawah, Deva memekik bahagia ketika melihat Jati datang, tetapi Deva langsung menutup mulutnya ketika Jati meletakkan telunjuknya di depan bibirnya. Yah, Deva yang tahu kode itu pun langsung menutup mulutnya dengan telapak tangan. Teteh kemana? Tanya Jati pada adik iparnya dengan suara setengah berbisik. Tagar Cie yang mau setoran bahagia banget, Jati garis bawah, Deva memekik bahagia ketika melihat Jati datang, tetapi Deva langsung menutup mulutnya ketika Jati meletakkan telunjuknya di depan bibirnya. Yah, Deva yang tahu kode itu pun langsung menutup mulutnya dengan telapak tangan. Agar tidak berisik. Teteh kemana? Tanya Jati pada adik iparnya dengan suara setengah berbisik. Ada di dapur, jawab Deva, ia pun ikut bisik-bisik. Jati memberikan kode jempol 2 pada adik iparnya. Bilang sama teteh dicari seseorang. Akan tunggu di kamar. Oke, Deva dengan sigap membantu mendorong kursi roda Jati hingga ke kamar kakaknya, dan setelah itu adik ipar Jati pun langsung meninggalkan Jati untuk mengabarkan pada kakaknya kalau ada yang mencari di kamarnya. Yah, Deva pun sangat kompak dengan kakak iparnya. Berkat kakak perempuannya menikah dengan Jati perekonomian keluarganya pun berubah menjadi jauh lebih baik. Belum juga Jati yang sangat baik dengan kakaknya sehingga semuanya sangat setuju dengan Jati dan Kara. Teh, ada yang cariin? Deva berbisik pada Kara sembari bibirnya mengulum senyum. Mendengar ucapan Deva, Kara pun langsung menatap tajam pada adik bungsunya. Tamu siapa? Tanya Kara, karena hampir selama ia tinggal di rumah ini tidak ada tamu khusus apalagi sampai ingin bertemu secara langsung dengan dirinya. Deva yang sudah diwanti-wanti agar tidak mengatakan dengan jujur siapa tamu itu pun menggelengkan kepala, tetapi dengan bibir bawah yang digigit seolah adik bungsunya itu sedang menahan agar tidak tertawa. Kara yang tahu maksud dari adik iparnya pun langsung memberikan tugas pada karyawannya. Wanita cantik itu segera mungkin membersihkan tangannya dan pakaiannya. Di mana tamu itu? Tanya Kara, yang tahu kalau yang cariin dirinya sudah pasti orang yang setiap malam bertukar kabar melalui telepon. Dan bahkan sering tidur bersama untuk melepaskan rasa kangennya. Ada di dalam kamar, balas Deva dengan menunjuk kamar kakaknya. Tanpa menunggu lama Kara pun langsung mengayunkan kakinya untuk menuju ke kamarnya. Rasanya rindunya yang sudah sangat menggunung seperti akan pecah. Bruk, pintu kamar didorong dengan kuat oleh Kara. Jati yang sudah duduk dengan kaki lurus dan tubuh bersandar ke dalam dashboard ranjang dan tangan memainkan ponsel pun langsung mengalihkan pandangan mata menatap ke Kara. Kara sendiri langsung berlari dan menghambur memeluk Jati yang tersenyum manis dengan merentangkan tangannya. Wanita cantik itu pun langsung memeluk dengan mesra sang suami.
Cukup lama Kara terisak bahagia karena akhirnya bisa bertemu lagi dengan sang suami. Kenapa tidak bilang kalau mau datang? Tanya Kara dengan suara serak dan tubuh masih dibenamkan di balik dada bidang sang suami. Sengaja ingin buat kejutan buat kamu. Jati mengusap kerudung Kara yang masih dipeluknya. Jahat, aku sampai nangis, balas Kara lagi, dengan nada bicara yang merajuk. Nangis aja cantik banget apalagi kalau tidak nangis, balas Jati dengan mengecup kening sang istri. Mendengar gombalan sang suami, Kara pun mencubit pinggang Jati. Au, sakit sayang, pekik Jati dengan tangan mengusap-usap bekas cubitan sang istri yang mungil, tapi sangat panas. Abis sekarang pintar gombal, Kara pun melepaskan pelukannya setelah puas melepaskan rasa rindunya. Ah, Kara mau mandi ya. Badannya bau. Kara menutup hidungnya seolah memang badannya bau. Namun justru Jati mengendus tubuh sang istri. Apanya yang bau? Kamu wangi kok. Kita olahraga dulu, baru mandi, rayu Jati. Namun, Kara menolak, karena tidak percaya diri karena takut bau setelah sehari bekerja. Tidak ah, nanti Kara mandi dulu. Tubuh Kara sangat lengket karena seharian kerja dan belum mandi aja. Jati tunggu paling setengah jam, balas Kara dengan tubuh yang beranjak bangun. Namun lagi-lagi ditahan oleh Jati. Aku juga seharian kerja dan sepertinya tubuhku bau. Bagaimana kalau kita mandi bareng? Balas Jati dengan mengedipkan matanya sebelah. Tagar Nahloh Jati sepertinya bekerja dengan sangat handal.